Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninda Pradana Syifa dengan NIM 4111420020. Saya akan mempresentasikan proyek database saya dengan dosen pengampu Budian Triwiyanti, SSI MCS, dan Pak Gusti Aditya Kidung Aji. Yang pertama ada konsep basis data. Sebelum itu, kita akan mengenal definisi data dan informasi. Data itu adalah bahan keterangan tentang kejadian nyata atau fakta-fakta. Kemudian informasi itu hasil pengolahan data sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi data ini merupakan bahan mentah. Dan bahan mentah itu jika diolah akan menjadi sebuah informasi. Sehingga ya dapat dikatakan bahwa data ini bahan mentah yang nantinya jika diolah itu akan menjadi informasi. Baik, yang selanjutnya itu adalah definisi database atau basis data. Jadi database di sini merupakan kumpulan data yang terkait, di mana data itu seperti definisi adalah fakta-fakta yang dapat direkam dan memiliki makna tersirat. Jadi database itu merupakan kumpulan data yang terikat, saling berkaitan. Nah, selanjutnya ini aplikasi basis data dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa contohnya di manajemen rumah sakit pada registrasi. Waktu kita akan ke rumah sakit, itu pasti kita akan melakukan registrasi. Di sana kita juga akan menuliskan data-data kita. Selanjutnya itu di manajemen rumah sakit itu ada rekam medis, perawatan, dan lain-lain. Nah, untuk yang di perhotelan, ini meliputi seluruh transaksi seperti kita mau nge-booking hotel, itu pasti kita akan menuliskan data. Kemudian untuk check-in, check-out, seperti itu, pasti kita juga akan menuliskan data kita. Jadi, di seluruh transaksi itu adalah database, karena kita menuliskan semua kumpulan data kita yang saling berkaitan. Seperti itu. Nah, untuk penerbangan, ini sama reservasi untuk kita mau pergi, misalkan kita mau dari Semarang akan ke Jakarta, itu pasti kita juga akan menuliskan data-data kita untuk memperoleh tiket penerbangan. Seperti itu. Oh ya, selain itu, kita juga dapat melihat bahwa database itu banyak ditemukan juga di all shop seperti Tokopedia, Shopee, kemudian aplikasi-aplikasi media sosial seperti TikTok dan Instagram, Facebook misalnya, seperti itu. Kemudian perkembangan konsep basis data. Jadi dalam perkembangan konsep basis data ini kita ada tahap sampai tahap 5. Jadi untuk yang tahap pertama itu awal 1960-an. Jadi di tahap ini konsepnya itu dalam penyimpanan data itu diolah dengan prinsip file processing dalam mainframe penyimpanan manual. Nah, untuk selanjutnya itu tahap 2, itu pada akhir 1960-an. Itu sudah menggunakan database system, DBS, Database Management System, DBMS, layanan informasi online, dan informasi berbasis teks. Nah, untuk selanjutnya ini tahap 3, itu awal 1970-an. Nah, di aplikasi ini sudah berbasis pakar atau expert system, kemudian decision support system, serta object orienting programming. Untuk yang selanjutnya tahap 4, ini sudah mulai 1980-an, itu sistem sudah berbasis hypertext. Nah, untuk tahap yang terakhir yaitu tahap 5, ini mulai 90-an itu sudah menggunakan sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan basis data yang berorientasi objek. Nah, untuk yang selanjutnya ini, kriteria penting yang harus dipenuhi oleh database. Jadi untuk yang pertama, berorientasi pada data, bukan berorientasi pada program yang akan mengaksesnya. Jadi kita mengorientasikannya ini pada data, bukan pada programnya. Kemudian
Yang kedua ada data dalam basis data itu dapat berkembang dengan mudah, baik volume maupun strukturnya. Nah, yang ketiga, data yang dapat memenuhi kebutuhan sistem-sistem baru secara mudah. Dan yang keempat, data dapat digunakan dengan cara yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, itu kerangkapan data itu minimal. Nah, keuntungan pengembangan basis data. Jadi keuntungannya itu apa? Yang pertama itu kerangkapan data dapat diminimalkan. Yang kedua, inkonsistensi data dapat dihindari. Yang ketiga, data dalam basis data dapat digunakan secara bersama atau multi-user. Jadi misalkan dalam basis data itu dapat digunakan oleh beberapa orang, beberapa user. Kemudian ada standarisasi data dapat dilakukan, pembatasan untuk keamanan data dapat diterapkan, integritas data dapat terpelihara, dan yang terakhir, perbedaan kebutuhan data dapat diseimbangkan. Untuk yang selanjutnya, ini adalah batasan aturan basis data. Jadi batasannya itu ada 5. Yang pertama itu kerangkapan data atau data redundancy, data yang rangkap. Kemudian inkonsistensi data, data yang tidak konsisten. Yang kemudian ada data terisolasi. Yang selanjutnya ada keamanan data. Dan yang terakhir ada integritas data. Nah, yang pertama ini adalah contoh kerangkapan data. Nah, sebelum itu, ini ada istilah dasar dalam database. Untuk kolom, ini ada kolom ini biasanya disebut dengan field. Sehingga kita dapat menyebutnya ini kalau field 1, field 2, field 3, dan field 4. Kemudian untuk baris sendiri juga ada istilahnya yaitu record. Sehingga ini kita dapat menyebutnya record 1, record 2, record 3, record 4, record 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ini nomor underscore pemenang, nama underscore pemenang, pilihan, kode underscore pilihan, ini merupakan atribut. Nah, atribut sendiri ini harus memiliki nama yang unik. Kenapa? Karena nanti jika namanya sama, itu akan memunculkan data yang sangat tidak valid, data yang bisa kita bilang rancu, seperti itu. Misalkan ini nomor pemenang, nomor doang ya, nomor, kemudian ada ini juga nomor. Itu nanti akan bingung, ini nomornya siapa, dan ini nomornya siapa. Jadi kita bisa tuliskan nomor underscore pemenang, dan di sini juga bisa dituliskan nomor underscore pilihan, seperti itu. Tapi di sini saya akan menuliskan kode underscore pilihan. Nah, untuk contoh kerangkapan data ini adalah file pemenang fansign. Jadi seperti penandatanganan sebuah album seperti itu. Jadi di sini ada nomor pemenang, di sini ada nama pemenang, di sini ada pilihan dan kode pilihan. Nah, pilihan ini adalah orang yang akan menandatangani album yang telah kita beli tersebut. Ya, di sini kita bisa lihat juga ada data yang rangkap. Kita bisa lihat di sini di nomor pemenang 13082000 dengan nama Aranti. Pilihannya adalah Najemin dengan kode pilihan MCP05. Kemudian kita bisa lihat juga di sini ada nomor pemenang 10042002 dengan nama pemenang Prada. Pilihannya juga Najemin dengan kode pilihan NCP05. Sehingga ini adalah data yang rangkap. Dan ini dapat menimbulkan data yang tidak valid dan kerancuan data. Sehingga solusinya adalah kita dapat membuat file baru. Dan file baru ini kita harus memilih primary key atau nilai yang unik. Nah, kita bisa lihat di sini nilai yang unik itu adalah kode underscore pilihan. Ini sehingga kita membuat dua file. Yang pertama file pemenang dan yang kedua adalah file pilihan. Jadi kita bisa membuat dua file ini dengan yang file pilihan ini adalah kode underscore pilihan dan pilihan. Sehingga waktu kita
melihat Aranti ini NCT05 dan si Pradani NCT05, kita bisa lihat di NCT05 ini adalah Najemin. Begitu sebaliknya dengan yang lainnya, ini misalkan Claudia itu NCT02, kita bisa lihat NCT02 itu adalah pasti adalah pilihannya itu Huang Renju, seperti itu. Sehingga kerangkapan data itu dapat diminimalkan. Nah, ini adalah contoh batasan database yang inkonsistensi data. Jadi, inkonsistensi data atau data yang tidak konsisten ini bisa terjadi karena apa? Yang pertama, itu proses pemasukan datanya itu tidak benar. Nah, untuk yang kedua, biasanya waktu pembaruan data atau update data itu juga tidak benar. Dan yang ketiga itu, pengendalian sistem yang tidak terkontrol. Misalkan kita bisa lihat di sini, ini file yang sama, ini di Aranti, dengan nomor pemenang 313082000, pilihannya Najemin dengan kode pilihan NCT05. Nah, kita lihat juga di sini, ada nomor pemenang 1004202 dengan nama pemenangnya Prada, pilihannya di Hechan, tapi kode pilihannya NCT05. Jadi yang benar yang mana ini? NCT05 itu Najemin atau di Hechan. Jadi ini merupakan data yang tidak konsisten. Sehingga cara untuk menyelesaikannya, nah solusinya ini sama seperti yang perangkapan data. Kita bisa membuat dua file. Yang pertama file pemenang, dan yang kedua ada file pilihan. Jadi sehingga kita bisa tuliskan kode pilihannya saja sebagai primary key-nya. Misalkan nama pemenang ini, dia memilih kode pilihannya adalah ini, NCT01, NCT02, 03, 04, dan seterusnya. Sehingga kita bisa tahu, kalau misalkan kita milih NCT05, pasti NCT05-nya itu adalah Najemin. Bukan lagi berbeda gitu. Terus misalkan kita milih NCT04, kita bisa lihat NCT04 ini adalah di Hechan, seperti itu. Kemudian, ini adalah contoh data yang terisolasi. Jadi, data yang terisolasi ini dapat terjadi karena apa? Yang pertama itu tidak adanya kemungkinan untuk menghubungkan antar data. Jadi, dari beberapa file itu sepertinya tidak ada yang dapat dihubungkan seperti itu. Kemudian yang kedua itu tidak adanya standarisasi data. Ya, biasanya berkaitan dengan format data, meliputi tipe dan ukuran. Nah, kita bisa lihat di sini ada file mahasiswa, file minat mahasiswa, dan file pembimbing minat. Jadi ini sepertinya tidak ada yang dapat kita hubungkan seperti itu. Sehingga solusinya untuk yang pertama itu kita bisa membuat file baru. Ya, file baru ini karena dilakukan karena ini bisa saja ada kemungkinan satu pembimbing itu menangani lebih dari satu minat. Jadi ini adalah file membimbing, kode pembimbingnya ini P001, P02 dan minatnya. Nah, untuk solusi yang kedua, kita dapat menambahkan kolom. Kolom itu yang berfungsi sebagai penghubung dengan file lain yang telah ada. Misalkan kode pembimbingnya P00, ini penghubungnya ini adalah nama underscore pembimbing. Jadi kalau kode pembimbingnya P00, nama pembimbingnya itu adalah Bambang dan minatnya itu ada di Java. Seperti itu. Dan untuk solusi yang ketiga, ini membuat file baru dengan file baru yaitu file minat. Karena kita sudah ada file mahasiswa dengan NIM dan nama mahasiswa, kita membuat file minat. Jadi file minatnya ini, kita menambahkan kode minat. Jadi jika ada kode M001, minatnya itu di Java. Kemudian kita juga memodifikasi. Nih, dari dua file ini kita modifikasi. Ada file mahasiswa, kita modifikasinya dengan file minat underscore mahasiswa 1. Jadi kita ambil primary key-nya, di file mahasiswa primary key-nya pasti adalah NIM. Kita
pakai NIM, kemudian di minat ini kita pakai kode minat, sehingga kalau NIM 1180101 ini minatnya di M001, berarti NIM-nya ini pasti orangnya adalah Doni, dan minatnya ini pasti adalah Java. Kemudian, kita juga bisa menyesuaikan domain kolom untuk menghubungkan antar file. Ini ada file mahasiswa dan file mahasiswa tadi yang sudah dibuat. Nah, ini untuk file membimbing dan file membimbing 1. Tadi sudah dibuat bahwa file membimbing itu ada kode pembimbing dan minatnya. Nah, kemudian kita juga membuat file membimbing 1, yaitu ada kode pembimbing dan minatnya. Jadi, untuk minatnya ini menggunakan kode minat, sehingga kita bisa tahu kalau misalkan P001, M001, jadi P001 ini pasti pembimbingnya adalah, kita bisa lihat di sini, pembimbingnya adalah Pak Bambang, kemudian minatnya M01, ini M01 pasti adalah Java, seperti itu. Nah, untuk batasan basis data yang selanjutnya itu ada data security atau keamanan data. Jadi di keamanan data ini aspeknya itu ada recovery. Jadi itu suatu proses untuk mengembalikan basis data kembali. Dan media penyimpanan cadangan untuk mengembalikan data pada kondisi yang benar karena terjadi kerusakan atau kehilangan data akibat kerusakan media penyimpanan, program aplikasi, OS, basis data, hardware, dan lain-lain. Jadi kalau misalkan ada kerusakan, kehilangan data, itu di basis data harus ada recovery, yaitu menggunakan kembali basis data, mengembalikan data-data itu. Kemudian yang kedua ada integrity. Jadi ini berkaitan dengan untuk kerja sistem untuk dapat menjaga data-data dalam basis data agar selalu berada dalam kondisi yang benar. Nah, ini biasanya tipe dan ukuran data. Terus up to date, sesuai dengan kondisi yang actual, kemudian konsisten dan selalu tersedia. Kemudian ada konsurensi, ini berkaitan dengan mekanisme pengendalian basis data oleh beberapa pemakai secara bersamaan, agar terhindar dari kesalahan akibat beberapa transaksi berbeda dilakukan secara bersamaan. Nah, biasanya kalau misalkan kita menggunakan transaksi, misalkan mengirim uang di bank, itu kan pasti ada beberapa orang juga yang menggunakan, sehingga kalau misalkan tidak ada pengendalian basis data, itu bisa saja datanya itu terjadi kesalahan seperti itu. Sehingga database harus mencakupi konfigurasi ini. Kemudian privasi. Privasi ini dimaksudkan sebagai pembatasan kewenangan akses data dalam basis data untuk mencegah dan melindungi basis data dari pengguna-pengguna yang tidak berwenang dan pengubahan data yang tidak dikehendaki. Jadi, memang privasi ini penting kalau misalkan kita menggunakan atau ingin mengupdate data kita, pasti itu ya harus di privasi, karena jika tidak nanti bisa saja ada pihak-pihak yang tidak berwenang itu dapat istilahnya menggunakan akun kita atau seperti apa. Kemudian security ini suatu mekanisme sistem untuk mencegah dan melindungi basis data hilang akibat dari kerusakan pada fisik media, penyimpanan, kebakaran, banjir, dan lainnya. Nah, ini misalkan terjadi suatu bencana, misalkan kebakaran, banjir, itu pasti, misalkan kita menyimpan di laptop, tapi pasti ada ikut hanyut banjir atau kebakaran, itu kita harus ada sistem yang melindungi basis data kita, gitu. Misalkan kita sebut aja Instagram, itu kan juga basis data. Kita, misalkan HP kita tenggelam ke dalam air, ke cebur air, itu pasti kita tetap bisa mengakses di line handphone, seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada data integrity.
atau integritas data. Nah, ini berhubungan dengan kinerja sistem data agar dapat melakukan kendali atau kontrol pada semua bagian sistem. Nah, salah satu cara terbaik untuk menjaga integritas data adalah dengan meyakinkan bahwa nilai-nilai data adalah benar sejak pertama kali masuk. Hal ini dapat dilakukan dengan men-set. Yang pertama ya, men-set secara seksama prosedur penangkapan data atau data capture. Yang kedua itu membuat modul dalam program aplikasi untuk mengecek validitas nilai data pada saat dimasukkan ke dalam mesin data. Baik, untuk yang selanjutnya, ini adalah konsep ERD. Nah, apa itu konsep ERD? Jadi ERD ini atau kepanjangan dari Entity Relationship Diagram, itu adalah suatu model penyajian data dengan menggunakan entity dan relationship. Menggambarkan model konseptual untuk menggambar struktur logis dari basis data berbasis grafis. Sebenarnya ini tujuannya apa? Digunakan ERD, jadi tujuannya itu agar database dapat dipahami dan dirancang dengan mudah. Nah, ERD ini juga digunakan sebagai perangkat untuk berkomunikasi antara pengembang database dengan pengguna. Nah, ini dia contoh diagram grafik ERD. Jadi kita bisa lihat di sini ada yang berbentuk persegi panjang, ini entitas. Berbentuk oval adalah atribut. Berbentuk belah ketupat ini adalah hubungan atau relationship. Nah, untuk yang entitas ini, apa itu entitas? Jadi, entitas itu adalah objek dalam dunia nyata yang dapat dibedakan dengan objek lain. Misalkan, entitas ini misalkan adalah mahasiswa, atau dosen, atau misalkan kita bisa sebut dalam dunia bank ada nasabah, ada customer service, seperti itu, ada teller. Kemudian untuk atribut ini, atribut itu merupakan sifat atau karakter yang melekat pada entitas. Jadi misalkan kita sebut saja entitasnya tadi adalah mahasiswa. Jadi sifat yang melekat pada mahasiswa itu tidak lain dan tidak bukan pasti ada NIM, ada nama, ada alamat rumah. Misalkan kita entitasnya kita ganti dengan buku, pasti atributnya, sifatnya pasti ada nama, underscore nama buku, terus kemudian ada nomor underscore buku, kemudian ada pengarang, seperti itu. Kemudian ini hubungan atau relationship, ini adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Ini entitas dihubungkan dengan entitas yang lain. Sebut saja entitas yang ini, itu sebut adalah mahasiswa. Jadi yang di sini entitasnya adalah mata underscore kuliah. Jadi hubungannya adalah mengambil. Jadi mahasiswa mengambil mata kuliah. Atau kita bisa juga ganti entitasnya itu dengan nasabah. Dan nasabah, terus kemudian di sini ada rekening bank. Jadi nasabah, jadi hubungannya adalah memiliki. Jadi nasabah memiliki rekening bank. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada kardinalitas. Kardinalitas itu adalah menyatakan batas maksimal hubungan antar entitas. Batas maksimal antar entitas ini. Bisa digambarkan dengan garis ini, garis itu untuk menyatakan satu orang, satu entitas. Kemudian digambarkan dengan seperti ini, itu menggambarkan adanya banyak entitas. Seperti itu. Ada juga yang menuliskan satu, itu untuk satu entitas. Ada tulisan N atau many, itu untuk banyak entitas. Nah, ini contohnya.
Member ini mempunyai atribut. Atribut. Ini pasti ada nama, ada nomor member, ada alamat. Kemudian ada CD atau DVD film. Nah, pasti atributnya atau sifatnya itu ada judul, jenis film, kode film, kemudian pegawai. Ini pasti sifatnya ada nomor pegawai, nama. Nah, ini adalah relationship-nya, yaitu transaksi. Jadi, member, transaksi CD film. Nah, ini transaksi bisa jadi pembayaran. Jadi, member membayar CD film. Nah, pegawai ini yang melakukan transaksinya. Ini juga. Nah, ini juga. Nah, mahasiswa. Ini ada tulisan many, ini kardinalitasnya, berarti banyak mahasiswa dengan berbagai ini ya, atribut, ada alamat, jurusan, NIM, nama depan, nama tengah, nama belakang, mendaftar. Ini relationship-nya. Many itu berarti banyak mahasiswa mendaftar, banyak anggota perpustakaan. Nah, anggota perpustakaan pasti banyak. Jadi mahasiswa ini mendaftar menjadi anggota perpustakaan. Banyak mahasiswa mendaftar anggota perpustakaan. Dengan entitasnya itu, dengan atributnya itu ada nama, jurusan, masa berlaku, nomor anggota. Kemudian setelah menjadi anggota perpustakaan ini, satu anggota perpustakaan meminjam banyak buku. Anggota perpustakaan, ini kardinalitas 1 itu menggambarkan satu entitas. Satu anggota perpustakaan meminjam banyak buku dengan atribut yang baik. Nanti yang selanjutnya adalah SQL atau Structured Query Language. Nah, MySQL itu merupakan database server yang bersifat open source, kemudian multi-platform, dan berbasis database relational. Jadi, di MySQL ini bisa dipakai untuk database pribadi atau pada level korporat, berskala kecil hingga besar. Kemudian, selain bersifat gratis atau free, ada juga yang bersifat komersial. Nah, di dalam MySQL itu ada SQL, yaitu Structured Query Language. Jadi, SQL ini mendukung pengaksesan data dan digunakan untuk mengakses basis data relational yang bersifat standar. Kemudian bisa dipakai untuk basis data relational lainnya. Jadi, di SQL ini juga ada perintah yaitu DDL dan DML. Nah, perintah di SQL itu ada dua, yaitu DDL dan DML. Jadi yang pertama itu DDL. Apa itu DDL? Itu Definition Data Language. Nah, di sini itu digunakan untuk kepentingan penciptaan database, tabel, hingga penghapusan database atau tabel. Contohnya ada create database, nih, ada create table, drop table, alter table. Kemudian ada perintah DML, yaitu Data Manipulation Language. Jadi, ini digunakan untuk memanipulasi data seperti select. Select itu mengambil data. Kemudian delete. Delete menghapus data. Insert menyisipkan data, dan update mengubah data. Nah, seperti itu juga ada penjelasan tipe data. Jadi, untuk tipe data karakter, itu ada char, varchar, dan text. Nah, untuk char sendiri itu adalah teks dengan maksimal 255 karakter. Sedangkan untuk varchar itu teks maksimal 255 karakter dan bersifat variabel. Kemudian teks sendiri ini adalah teks dengan panjang maksimal 65.535. Nah, selanjutnya tipe data itu ada bilangan. Yang pertama ada tiny int atau bilangan dengan 1 byte. Kemudian ada small int, yaitu bilangan dengan 2 byte. Kemudian ada int atau integer, yaitu bilangan 4 byte.
Ada big in, ini bilangan 8 byte. Ada float, ini bilangan pecahan 4 byte. Double atau real, ini bilangan pecahan 8 byte. Kemudian desimal, M, D atau numerik M, D, ini bilangan pecahan. Nah, kemudian juga ada yang lain-lain. Tipe data itu ada date. Date itu tanggal. Kemudian ada date time atau waktu, tapi tanggal serta jam. Seperti itu. Kemudian ada time, ini jam. Enum, ini nilai enumerasi. Boolean adalah tipe benar atau salah. Nah, untuk kata tambahan, ini ada not null atau tidak boleh kosong. Kemudian ada primary key, itu kunci primer, kunci dengan nilai yang unik, seperti itu. Kemudian ini auto underscore increment, ini nilai naik secara otomatis tanpa diisi. Nah, ini adalah membuat database. Di Apache dan MySQL ini kita start. Kemudian kita ke command prompt. Nah, command prompt. Nah, untuk masuk ini kita tuliskan cd sesuai penyimpanan. Nah, untuk enter password ini karena tidak ada password, kita langsungkan saja enter. Nah, kemudian sebentar ini. Nah, ini kita akan membuat database, jadi kita berikan perintah pada prompt MySQL, yaitu create database. Nah, di sini saya akan membuat database pesanan. Jadi misalkan saya itu menjual album K-pop. Ini database pesanan kita seperti yang ini perintahnya, create database pesanan, terus untuk koma, enter, oke. Kemudian kita berikan perintah ini use pesanan. Nah, ini sudah dipakai database-nya. Nah, kemudian setelah kita pakai itu, kita juga bisa melihat database-nya. Kita pakai show database terlebih dahulu untuk melihat database-nya apa sudah. Jadi kita sudah use pesanan. Kita akan membuat tabel. Jadi tabel yang pertama itu dengan perintah ini create table. Jadi di sini aku akan membuat saya akan membuat ada ini tabel album dengan adanya nomor pesanan karena saya menjual album itu dengan
tipe data char 5 dan not null serta primary key. Kemudian nama pemesannya itu saya pakai tipe data varchar 35 dan not null. Kemudian tanggal lahir itu pakai data date. Kemudian sex itu pakai tipe data enum dengan nilainya itu P pria. Kemudian W untuk wanita. Kemudian alamat pemesanan ya, itu pakai varchar itu 35 juga. Kemudian kotanya itu di mana? Ini varchar 20 saja. Yang terakhir itu banyaknya. Banyak pesanannya itu pakai char. Nah, query oke, berarti sudah terbuat. Nah, saatnya kita adalah menambahkan data. Jadi untuk menambahkan datanya dilakukan dengan ini. Pernyataan insert. Jadi insert into nama tabelnya itu. Jadi langsung saja kita pakai insert into, karena nama tabelnya ada album, dengan nomor pesanan, kemudian ada nama, kemudian ada tanggal lahir, kemudian ada sex-nya, kemudian alamat, kota, dan banyak. Kemudian kita masukkannya dengan menggunakan perintah values ini kita akan masukkan. Misalkan yang pertama itu ada dengan nomor pesanannya itu 089 karena 5 ya, nomor pesanan char 5, berarti ini 5. Terus namanya adalah Mahen. Kemudian tanggal lahirnya dimulai dari tahun dulu. Tahun, kemudian adalah bulannya, kemudian tanggalnya. Di situ adalah seksnya adalah P, pria. Alamatnya Jalan Hello Future. Kemudian untuk kotanya itu ada di kota Seoul. Dan terakhir banyaknya itu dia beli ada 10. Oke, kemudian kita
Jadi sudah dimasukkan. Nah, saya akan memasukkan sebanyak ini, misalkan dia pas 15 dari Dego. Lambung. Lihat juga. Ulang tahun 23. Salah 3. Namanya adalah Ranger. Dengan nomor pesanan 23 no. Oke, masukkan lagi. Oke, terus masukkan lagi sampai datanya. Nah, ini jadi data 10 juga. Jadi Incheon, Wiyang, Ria, Kecil, namanya Jono. Oke. Very okay, when affected, lagi, masukkan lagi. Ini pesan 20. Dari Bandung. Ini jalan Ronggo. Laki-laki. Namanya adalah Haikal. Oke, insert lagi. Ini beli 25 album. Dari Jogja. Jalan Beautiful Time. Kemudian beri ini perempuan versi W. Kemudian ultasnya namanya Nana. Jelas kalau panel. Oke. Kemudian kita insert lagi. Pesan 50 nih. Dari Surabaya. Terus nih. Jalan hot sauce. Anita 22
C. Yes. Oke, terakhir pesannya adalah 5 dari Bogor. Jalan Depok. Wanita 05 2 terus namanya adalah Pamela. Terus nol 022. Oke, ini terakhir. Bukan. Oke. Kita sudah semua menginsertkan datanya. Kemudian nih, melihat isi tabel. Nah, ini berarti kita bisa pastikan kita pakai perintah select bintang from. Nama tabelnya tadi apa? Album. Nah, ini dia. Sudah terlihat dengan nama pesanan ini, dengan nama ini, tanggal lahir, seksnya, kemudian alamatnya, kota, dan banyaknya dia pesan. Nah, yang selanjutnya ini juga melihat struktur tabel. Nah, struktur tabel kita bisa menggunakan perintah dash, DE, C, terus nama tabelnya album. Nah, ini dia. Jadi, dash tabel ini melihat struktur tabel. Jadi, tabelnya, field-nya, tadi kita sudah lihat, field itu adalah kolom. Kolom nama pesanan, ini tipenya adalah char. Null-nya itu no, key-nya ini primary key, default-nya no. Terus, ini juga lihat, ini nama dengan tipe ini, tanggal tipe, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah mengganti nama field. Mengganti nama field. Untuk field sendiri, ini kita menggunakan perintah alter table. Alter table. Alter table. Misalkan ini di contohnya ini adalah ini ya, kita mengganti nama field ini dari seks menjadi jenis kelamin. Nah, oke. Kita ganti pakai perintah alter table. Terus album change sex. Ini kita kan ini ada sex akan diganti menjadi jenis kelamin. Jenis underscore kelamin. Terus ininya ini tipe datanya itu E atau W. Oke, dan nah nih query oke. Records null, duplicates null, warning. Jadi kita bisa lihat lagi, berarti kita pakai show
select. Pakai select from album. Nah, ini yang sebelumnya ini menjadi sex, yang sebelumnya sex menjadi jenis kelamin. Sudah terganti. Kita juga bisa mengganti ukuran ini. Tipe. Jadi yang tipenya tadi itu, misalkan di sini kita mau mengganti tipe alamat. Tipe data alamat. Tadi alamat adalah varchar 35. Ya, alamat sini varchar 35. Varchar 35. Nah, kita akan mengganti varchar 40. Jadi dengan yang sama, nah, dengan change apa ini? Change alamat varchar ini kita ganti menjadi 40. Oke, query oke. Nah, cara melihatnya kita mau pakai tadi ini, deskripsi tabel. Nih, deskripsi album tadi. Oke. Ya, ini lihat alamat sudah terganti menjadi varchar 40. Nah, ini kita juga bisa mengubah data dengan menggunakan perintah update. Oke. Misalkan di sini kita mau update data lah, update data. Terus kemudian kita pakai update album, terus album ini nama tabelnya, jadi kemudian set nama. Kita mau ubah nama nih, nama sama dengan. Jadi di sini kita pakai primary key-nya. Jadi di sini misalkan kita mau ganti Renjun ya. Renjun, nama Renjun kita ganti menjadi Reno. Di mana nomor ini, nomornya Reno ini berapa? 23. Where nomor pesanan sama dengan 23030. Kemudian query oke. Jadi langsung aja kita lihat dengan select. Oke, ini namanya sudah terganti. Yang tadinya Renjun menjadi Reno. Kita juga bisa menghapuskan data. Misalkan ini dengan perintah delete from nama tabel di mana nama, atau juga menghapuskan tabel. Drop table riwayat. Drop table. Tapi di sini saya akan mencoba yang penghapusan data dengan cara kita nambahin dulu nih. Nah, menambahkan dulu dengan data baru tambah. Misalkan ini mau pesen 13. Ini dari Semarang gitu ya. Jalannya riding. Kemudian wanita ini misalkan ini 10 2002, namanya Prada. Nomornya adalah ini. Karena ini primary key ya, nggak boleh sama, berarti 10042. Oke. Tambahkan dulu. Unknown column sex. Oh iya, ini tadi kan sudah diganti ya seksnya.
Jadi kita di seksnya ini kita ganti jenis kelamin karena tadi seksnya sudah diganti menjadi jenis kelamin. Jadi terbaca. Oke. Nah, query oke. Langsung aja kita show select. Oke, di sini udah dilihat Prada ya. Wanita, jalan riding, dan dia memesan 13 album. Kemudian kita akan delete. Caranya dengan merintahkan delete from namanya album. Di mana? Nah, di mananya ini kita pakai apa? Pakai primary key, yaitu nomor pesanan. Nomor pesanannya apa? Nomor pesanan adalah 10.04. Kemudian kita one row affected. Kita langsung show aja, select, kita lihat. Tuh, sudah tidak ada Prada. Ya, kita bisa lihat di sini ada Prada, di sini sudah tidak ada. Jadi resmi sudah terhapus. Oke, untuk selanjutnya ada gabungan juga, alter table, album, add daerah. Kita bisa menggabungkan kolom baru dengan cara add daerah. Misalkan ini kita pakai perintah alter table. Waduh. Nah, dari ini kan tabel album, kita add. Masukkan daerah dekat. Ini menggunakan boolean. Defaultnya adalah false. Query oke. Langsung aja kita show. Nah, ini karena saya split jadi 2, jadi seperti ini. Nah, ini. Ini daerah dekat. Karena memakai default false. Dan ini tipenya boolean, jadinya 0. Karena memang ini daerahnya nggak dekat. Misalkan saya ini dari Palembang gitu ya, jualnya album. Jadi dekat. Kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya. Nah, ini. Selanjutnya ini ada operator relational. Bisa dilihat, ini sama dengan, itu namanya tetap sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan. Ini lebih dari dulu, baru sama dengan, kurang dari atau sama dengan, tidak sama dengan berarti seperti ini. Nah, terus ada klausa where pada select. Misalkan where itu kan kondisi. Misalkan select nama from album, where nomor pesanan sama dengan. Oke, kita coba aja. Oke, misalkan kita mau select nama, kita mau lihat nama from tabelnya album, di mana kita mau lihat dari nomor pesanannya, di mana nomor pesanannya itu sama dengan 0. Kita mau apakah ini aja, kita mau lihat Haikal ya, Haikal dengan nomor pesan ini apakah kalau kita lihat nomor pesanan ini tuh namanya Haikal gitu kan, 06060. Iya kah? Ini coba. Oh, 060306. Nah, ini langsung aja. Nah, Haikal. Benar. Ya kan? Dari nomor pesanan ini, kita mau lihat namanya. Haikal, dan benar. Kalau ini, ini juga nama. Select. Kita mau lihat apa aja yang jenis kelaminnya itu laki-laki.
laki-laki, pria. Apa aja sih? Nah, ini ada Mahen, Haikal, Reno, dan Jono. Laki-laki P, Mahen, P, Haikal, P, Reno, P, Jono. Jadi benar. Kemudian ini misalkan pesanan. Kita mau lihat nomor pesanan yang pesan itu pesannya itu kurang dari 20 ya. From album where banyak kurang dari 20 deh. Ya kan 20 kan 20 misalkan kita mau beli 20. Nah, ini ada nomor personal 02089 nih. 02010 benar, kurang dari 20. Terus 23030. Ini benar 15. Terus ada 23040. Nih benar 10. Oke, benar. Jadi kemudian kita mau ambil pakai yang tidak coba ya. Kita mau misalkan select nama from album di mana kotanya itu tidak sama dengan kota Seoul. Nih ada Pamela, Haikal, Nana, Cici, Rena, Jono karena yang di Seoul hanyalah si Mahen. Oke. Yang selanjutnya ini operator N. N digunakan sebagai kriteria dan nah penggunaannya operator N ini operand and operand. Jadi misal contohkan gini. Select nama from album sama sih, tapi ini ada operatornya N gitu. Album di mana tanggal lahir. Kita mau lihat tanggal lahir. Itu tanggal lahirnya misalkan lebih dari sama dengan 2002 terus ini 01 ini 01 ya kan, dan N tanggal lahir kurang dari dengan 11. Oke. Empty. Jadi nggak ada. Oke, kemudian operator nah, ini operator OR ini bisa misalkan kita mau lihat nomor pesanan. Nomor pesanan from album where di mana yaitu banyak pesannya itu 20 misalkan atau jenis kelaminnya itu laki-laki. Nah, ini 0208
02 itu adalah Mahen karena P laki-laki kan. Terus 06 karena P laki-laki. Terus 23 P juga karena laki-laki. Nah, untuk banyak 20 orang jenis kelamin P, kalau 20 itu hanya ada satu, si Haikal, ya kan? Dia juga termasuk P, jadi dia masuk ke sini. Seperti itu. Atau kita juga bisa, misalkan ya, select nama deh. Nama. From album. Di mana yaitu kotanya itu tidak di Jogja, or yaitu jenis kelamin sama dengan wanita. Nah, ini ada Mahen, Pamela, Haikal, Nana, Nami, semuanya karena kota Jogja yang tidak kota Jogja dan di kelamin W. Yang tidak kota Jogja itu adalah Mahen, Pamela, Haikal, Cici, Reno, Jono. Sedangkan di kelamin W itu Nana, jadi Mas. Oke, untuk yang selanjutnya ini operator not dan operator between. Oke, jadi untuk operator not ini select. Sama sih select, kita misalkan pengen nama ya. Pengen nama from album di mana, kota. Kotanya itu we're not ya, berarti ini we're not. Oke, kita pakai ini we're not. We're not kotanya itu dimana kotanya itu Jogja. Or kota Seoul. Nih. Yang tidak di kota Jogja dan Seoul. Kita bisa lihat di sini tadi. Kota Seoul itu ada Mahen, Jogja itu Nana. Apakah masuk sini? Tidak. Berarti sudah benar bahwa nama-nama yang di sini itu tidak termasuk di kota Jogja dan Seoul. Oke. Between misalkan kita mau select nama di mana tanggal lahirnya itu mana tanggal lahir di mana kita tanggal lahir yaitu between ini. Between 2002. And tanggal lahir
Kan karena di antara ini tuh memang semuanya masuk seperti itu. Semuanya. Oke, ini juga ada operator in and not in. Misalkan kita sama select nama. Kota, album di mana? Di mana kota? In berarti di dalam kan? Di dalam Jogja dan Daegu. Makanya Daegu. Ada dia di sini. Dan Daegu. Daegu. Nah, ini yang di kota Jogja dan Daegu itu ada Nana dan Reno. Benar. Kalau misalkan kita pakai not in, berarti bilang bukan di kota Jogja dan Daegu. Kita coba. Not in. Nah, yang tidak di Daegu dan Jogja itu ada Mahen, Pamela, Haikal, Cici, di mana dia di Seoul, Bogor, Bandung, Surabaya, dan Incheon. Jadi benar. Nah, ini ada operator like and not like. Jadi ini digunakan untuk mencari data menurut awalan, akhiran, atau penggalan suatu kata atau suku kata. Kita masuk contoh aja langsung, yaitu not and not like it. Select nama from album di mana nama kan, nama like Nah, ini kan digunakan untuk yang mencari awalan dengan A gitu ya. Apakah ada? Empty set. Nggak ada. Karena memang kita bisa lihat di sini nggak ada yang namanya yang depannya A. Kalau misalkan kita ini ya, depannya itu kita misalkan kan ini ada yang depannya pakai H, depannya H. Nah, Haikal, benar. Nah, kalau not like, ini kebalikan dengan like. Misalkan gini, misalkan yang awalan H, tapi kita nggak mau yang awalan H, berarti kita kasih not like. Jadi yang tidak berawalan dengan H adalah, ya ini dia. Mahen, Pamela, Nana, Cici, Reno, dan Jono. Karena tidak diawali dengan huruf H di awal. Ini juga. Ini tuh kalau tanda persennya itu di belakang huruf, berarti di awal, berarti yang berawalan. Kalau misalkan persennya di depan, berarti dia berakhiran gitu. Contohnya gini ya, contohnya misalkan select yang karena ini kan di depan, jadi kita mau yang di belakang. Misalkan like misalkan dengan huruf A di belakang. Siapa? Nama dengan huruf A di belakang. Nah, ini Pamela dan Nana. Karena huruf belakangnya A. Kalau misalkan kita pakai huruf not like, berarti siapa yang tidak, nama belakangnya tidak A. Ya, ada Mahen, Haikal, Cici, Reno, Jono. Karena di belakangnya ini tidak huruf A. Nah, selanjutnya ini gimana huruf wildcard atau huruf persennya ini
mengimpit ya, mengimpit huruf. Jadi ini menampilkan nama yang mengandung huruf itu. Contohnya gini. Kita lihat dulu ya. Yang mengandung huruf A berarti Mahen, Pamela, Haikal, Nana. Ya karena mengandung huruf A. Tuh, kemudian kalau yang tidak mengandung huruf A berarti not like ya, not like. Nah ini ada Cici, Reno, dan Jono. Oke, selanjutnya. Nah ini gabungan seperti ini ya. Ini select nama from album bernama like ini seperti ini. Kalau ada underscore ini menampilkan nama yang mengandung huruf I diikuti dengan huruf buah apa saja, kemudian diikuti dengan N. Misalkan yang mengandung huruf A, kemudian mengandung huruf apapun, tetapi mengandung huruf L. L kan? L. Apa nih kira-kira? Nggak ada. Nggak ada ya, karena huruf depannya A dan belakang L nggak ada. Kalau misalkan ini ya, kalau misalkan huruf depannya adalah R, ini O. Apakah juga tidak ada? Mengandung diikuti, I diikuti dengan misalkan we're not like. Baru. Oke. Nah, yang selanjutnya ini ada operator regex. Jadi regex ini hanya ada pada MySQL. Jadi wildcard ini, kurung siku, ini digunakan untuk mencocokkan dengan sebuah karakter apa saja yang terdapat dalam tanda siku. Nah, ini contohnya select nama from album bernama regex. Ini itu yang berawalan dengan ASD. Jadi saya sudah mencoba ini. Kita pakai select nama from album bernama ini depannya adalah siapapun nama dengan depan MRH. Lihat. Nah, jadi ada Mahen, Haikal, Reno. Jadi misalkan kita juga bisa juga ini yang selanjutnya ini ada tanda seperti ini di mana yang berarti ini akhirannya. Ya, akhirannya. Jadi caranya kita sama kayak tadi, tapi ini menggunakan simbol dolar ya di terakhirnya. Berarti belakang A sama O deh. Oke. Nah, ini dia. Yang belakangan A dan O ada Pamela, Nana, Reno, dan Jun. Resume dari project database saya sudah selesai. Terima kasih. Sebelumnya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.